Kita mau bahas oli. Jangan sembarang pilih oli. Gimana? Depannya C, kompresi. Kalau kita sistem pembakaran kan mengenal direct injection dan indirect injection. Ada indirect. dua ya. Kembali di Prolevo Channel bareng saya Faiz dan kita udah sama Ki Gentong. Apa kabar Mbak? Baik. Udah lama banget ya? Ya cukup lama. Kita mau bahas oli. Jadi judul video kali ini jangan sembarang pilih oli. Betul. Untuk mesin diesel, apalagi common rail, ya kan? Betul. Siap. Karena kan banyak kasus mesin diesel yang sampai turun mesin itu penyebabnya oli. Salah satunya. Dan itu kasusnya udah banyak banget. Betul. Nah, sekarang di video sebelum-sebelumnya kita juga bahas banyak hal kalau oli ini jadi piranti yang paling vital di mesin karena hampir 70% kasus mesin diesel ya nggak jauh-jauh dari oli, lubrikan sama BBM. Betul. Nah, mengenai oli nih Mbah, kalau setahu saya oli itu ada klasifikasi, ada sertifikasi dari API ya. Betul. API kalau di bensin kan depannya S. Betul. Dari SG, SJ, terus sekarang udah SN, SP, udah SP malah. Nah kalau diesel gimana? Depannya C, kompresi. Depannya C. Ada CF, berarti mulai CG, CA ya? Secara alfabet lah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Berarti semakin huruf keduanya ini semakin kesini semakin bagus? Semakin bagus. Terkini lah. Terkini. Oke. Mulai dari mana? Yang masih banyak beredar, kan masih banyak yang CF masih banyak ya? Iya. Oli mesin diesel. Oli mesin diesel CF banyak. Biasanya sih ada yang multigrade. Jadi SN strip CF. Oh gitu. Ya, yang banyak disalah tafsirkan sebagai oli diesel and oli gasoline and diesel engine. Gitu. Bisa dipakai di diesel, bisa dipakai di mesin bensin. Cuman yang orang awam pada umumnya lupa bahwa huruf F di belakang itu apa sih gitu kan. Nah, kalau di mesin bensinnya SN, artinya udah mobil terkini. Mobil terkini dengan spesifikasi mesin tertentu. Dan oli ini punya kemampuan untuk menangkal deposit, kerak, panas tertentu dan segala macamnya. Tentu lebih baik dibandingkan API yang SL. Tergantung juga tipe-tipe mesinnya. Begitu juga diesel. Nah, tapi di belakangnya garis miringnya dieselnya masih CF. Kalau pengertian awamnya kita gitu menyebutkan SN strip CF, S-nya kan di depan. Iya. C-nya kan di belakang. Oke. Kalau kita sih nangkepnya oli tersebut diformulasikan khusus untuk mesin bensin, gasolin, bisa dipakai di mesin diesel. Diesel klasifikasinya F. CF. Sedangkan F ini apa artinya? F itu untuk diesel-diesel yang kalau kita sistem pembakaran kan mengenal direct injection dan indirect injection. Ada dua ya. Klasifikasi F itu untuk indirect injection plus non turbo, non DPF. DPF itu apa? Diesel particulate filter. Katalitik lah kalau di mobil bensin, katalitik lah. Katalitik, oke. Dan EGR. Oke, berarti CF itu oli untuk mesin diesel indirect injection, non turbo, non DPF, dan non EGR. Non EGR, catat ya. Catat. Berarti ini contohnya Panther 2,3. Ya, cold diesel. Cold diesel yang dulu. Yang jadul-jadul lah. Kalau kita ya? nyebutnya diesel Majapahit. Oke. Karena Panther itu tahun 95 udah 2,5 direct. Itu pun udah nggak cocok pakai CF sebetulnya. Nggak cocok, seharusnya ya. Seharusnya nggak cocok. Karena klasifikasi antara direct injection dengan
indirect injection saya udah jauh berbeda gitu. Karena direct injection kan kemungkinan untuk FD, fuel dilution, percampuran bahan bakar mentah dengan oli itu tinggi. Oh iya. Dia miss sedikit aja bahan bakar nyampur ke oli. Nah, sekarang tinggal olinya tahan nggak gitu. Oke. Kalau indirect memang lebih aman ya. Ya, makanya pakai CF cukup. Nah, dalam artian oli yang api servis untuk mesin bensinnya itu sudah SM, kalau dipakai di diesel karena garis miringnya CF ya, tidak bisa dipakai di mobil diesel dengan usia yang setara. Misalkan 2015 kan mesin bensin pakai CN, oke. Tapi kalau di diesel itu hanya cocok untuk 94 gitu. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Kayak gitu awamnya ya. Kita ambil garis besarnya seperti itu. Walaupun nanti ada juga yang bilang tapi di luar sana pakai CF gitu. Kayak oli standarnya dia Dexos 2 gitu kan. Kalau kita kan nggak pakai oli itu karena memang kita punya alasan sendiri kenapa tidak mau pakai itu. Jadi kita bicara idealnya ya. Adapun nanti di lapangan ada yang pakai CF, ada yang pakai minyak goreng pun silakan. Ya pada akhirnya kan kualitas bahan bakar juga, balik lagi ke kualitas bahan bakar. Kalau memang kualitas bahan bakarnya bagus, kita pakein oli bawaan aslinya misalkan. Tidak kenapa-napa, tidak terjadi yang tidak diinginkan, seperti halnya di luar sana. Berarti ya nggak ada masalah. Tapi ternyata ya di bawah 100.000 kan banyak yang gentong. CF. Di atasnya ada I4, CI4, FG, ya CG kurang lebih sama. Jarang beredar ya? Jarang beredar. Olinya ya. Biasa di FGG, kebanyakan sih I ya, CI4 ya karena tanggung. CH, CG, kayak Mediterranean SX itu kan masih CG. CG. Terus ada yang CI. Ada yang CI, CI4. CI ini sudah bisa untuk common rail apa belum? Bisa, untuk common rail udah bisa. Dia daya pembersih deterjen dan segala macamnya udah cukup baik. Standar lah untuk bisa ngelawan asam sulfurnya kita. Sebentar gini, api CI oli diesel itu berarti biasanya tidak bisa untuk gasolin. CI4. Kalau dia multigrade, kayak kalau kita ngelihat ya, bukan endorse. Kayak gini kan CJ4 strip SM. S itu spark. Bisa untuk mesin bensin. Bisa untuk mesin bensin. Betul. SM. Cuman berbedanya adalah C-nya di depan. Di belakang. Jadi diformulasikan untuk mesin diesel bisa dipakai di mesin bensin klasifikasi M. SM. Padahal ini keluarnya di tahun yang berbeda nih kan? Iya. Formulasinya artinya formulasi antara oli khusus mesin bensin dengan oli khusus mesin diesel itu kan jauh berbanding terbalik. Ini lebih diutamakan ke diesel. Diesel dibandingkan untuk mesin bensin. Tapi bisa dipakai di bensin dengan klasifikasi M. SM. Malah turun ya. Tadi SN, CF. Ini udah CJ, SM. Berarti memang yang utama itu yang di diesel yang di depan ya. Di depan yang utama. Sebelum garis miring. Karena banyak dari customer kita yang mungkin pertimbangannya juga harga juga, kembali ke harga juga. Kadang-kadang semakin tinggi klasifikasi oli itu harganya juga semakin mahal gitu. Kita kembali lagi ke CI. CI ini kan tadi dibilang bisa untuk mesin diesel common rail. Berarti di situ ada apa? Kenapa bisa gitu? C4. Nah, C4. Satu, kita bicara kandungan basa alkali. Kandungan basa alkali. Dua, kemampuan dia untuk mengikat partikulat. Jadi kan EGR itu gas buang itu kan kembali lagi ke mesin. Partikulat yang masuk ke mesin itu kurang lebih bisa dia handle. Gitu kan. Yang ketiga, kemampuan dia terhadap panas. Menyerap panas, atau mempertahankan viskositasnya di temperatur tinggi gitu. Betul. Ya. Ada juga daya lumasnya, kemampuan dia terhadap gesekan dan segala macamnya. Itu salah satu pertimbangan kita kenapa kita akhirnya menjatuhkan pilihan pada CI4. Kalau sekarang sih udah mulai banyak yang beredar CJ4, CK4. Ya kurang lebih so-so lah gitu. Cuman kan kita bicara kembali lagi ke harga. Berarti CI4 terus ke
CJ4, berarti CJ lebih mahal. CJ pasti lebih mahal. Lebih mahal. CK lebih mahal lagi. CK lebih mahal lagi. Nah, gitu ya. Tapi CI4 pun sudah oke. CI4 lah, udah lumayan oke ya. Secara harga juga reasonable to buy. Dengan treatment seperti yang biasa dilakukan PRM. Betul. Kalau secara dari sisi harga antara CI4 dengan CJ4 mungkin kalau satuan liter tidak terlalu jauh ya, selisihnya mungkin 25.000. 25.000. Tapi kita bicara volume 6 liter. 6 liter. 6 liter, jadi 4 liter, 7 liter. Jadi selisihnya sekitar 150.000. Iya, kan lumayan. Lumayan gitu ya. Oke, yang ini API SN GF. G ini apa sih? GF klasifikasinya sama juga untuk mesin bensin, ini single grade, ya? Nggak bisa untuk diesel. Oke, ini kan mesin bensin. Untuk sertifikasi itu kan nggak hanya API, ada API, ada ASEA, ada JASO, ada banyak macam-macam lah. Aku sendiri nggak terlalu mendalami masing-masing itu apa. Yang paling banyak sih kita reading antara API sama ASEA. Kayak misalkan Mercy juga kan ngeluarin klasifikasi sendiri dengan huruf depannya MB. Mercedes-Benz berapa gitu. Mercedes-Benz berapa, itu equalnya dengan API yang mana atau ACE-nya yang mana. Makanya di bagian belakang itu biasanya kayak gini. Tetap ada API ya? Ya ada API, ILSAC, ada ACEA dan segala macamnya. Di bagian belakang oli. Ada SAE, API, ada ASEA di sebelah sini. Kalau SAE viskositas. Ya, viskositas dan segala macamnya kayak gini lah. Dia setaranya dengan yang mana gitu. Banyak banget ya, ada klasifikasi MB, MAN, ini diesel MAN, Volvo segala macam. Dan itu sertifikatnya sertifikat resmi biasanya. Kalau dia berani menyantumkan di situ, dia memang sudah punya sertifikasi itu. Sekarang yang ini tadi CI ya. Contohnya ini ya, Bardal C4 Super Diesel. Sekali lagi kita di sini nggak ada endorse. Nggak ada endorse, cuman memang karena kita mau ngobrolin oli aja. Jelasin oli aja. Habis CI di atasnya ada IJ, CJ4. Ini apa? Speedline UK. Speedline UK. Kemampuannya sih better ya untuk penanggulangan panas dan segala macamnya. Buat handling panasnya lebih baik. Buat handling panasnya jauh lebih baik. Seberapa mahal tadi selisihnya 25 ribuan? Antara ini C4 ya. Ini C4, ini CJ4. Yang ini kita jual sekitar 125.000 per liter. Yang ini 156.000 per liter. 30.000 lah. Ya, 30.000. Tapi tinggal kita bicara volumenya aja. Kali gitu ya. Kali. Apa kelebihannya tadi selain penanggulangan panas? Untuk kelas-kelas ini kurang lebih sama sih ya, cuman bedanya mungkin ada perbedaan di adiktif yang mereka pakai. Kalau base oilnya kan rata-rata sama base oilnya. TBN-nya? TBN-nya TBN number? Yang ini 10,8, ini kurang lebih juga 10,8, sekitar 10,9 kalau yang ini. Untuk yang belum tahu TBN itu apa, TBN itu kadar basa alkali alias penetralisir asam sulfur. Asam sulfur yang ketika masuk ruang bakar berubah jadi asam yang lain-lain. Iya. Kenapa itu penting? Karena BBM kita di sini sulfurnya tinggi, kaya banget. Iya, itu penyebab gentong. Makanya berarti tetap di PRM ini oli yang direkomendasikan adalah dengan kadar TBN di atas 10. Di atas 10. Di atas 10. 9, 10 lah. Kita pakai 9, 10. Minim 9, minim 9. Kita pakai minim 9. Pernah juga CI yang TBN-nya 9? CI TBN 9 ada, Gulf. Tapi dia semi sintetik. Berarti lebih murah. Itu kita pakai juga, cuman kebetulan lagi kosong ya. Lagi kosong. Ada Gulf juga semi sintetik. Lebih murah ya berarti ya? Lebih murah lagi. Itu sekitar 68.000. Gitu. Per liter. Tapi udah oke untuk ini Common Rail. Udah oke sih, nggak masalah. Cuman ada beberapa customer yang bilang di kilometer tertentu mesin udah mulai nggak enak ya. Gitu. Ya, kita bicara harga. Berarti tetap ada harga, ada harga, ada rupa. Ada rupa. Semi sintetik sama fully sintetik lah. Itu kalau CI compare sama CJ, itu lifetime-nya sama? Lifetime-nya sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kalau yang membedakan lifetime itu berarti
semi sintetik sama fully sintetik. Iya. Itu udah pasti beda. Udah pasti beda. Base oilnya juga kan pasti beda. Oke. Kalau untuk yang semi sintetik kan rata-rata base oil grup 3 ya. Kalau untuk fully sintetik kayak polyester dan segala macamnya udah pasti base oilnya grup 4 ya. Grup 4. Kalau ada yang grup 5 juga. Grup 5 polyester kali ya. Polyalpha-olivellin campur ester. Itu udah grup 5 kan. Tapi jarang. Kalaupun ada mungkin harganya sultan sekali, 300 ribuan bisa seliter. Oke. Jadi apa ya buat teman-teman pengguna mobil diesel common rail, pesan-pesannya? Selalu gunakan, sebetulnya gini ya, pegang diesel, mesin-mesin diesel klasifikasi Euro 4 dan 5 itu mudah-mudah gampang. Tinggal jaga kebersihan mesin, kebersihan jalur bahan bakar dan udara, lifetime-nya lebih panjang kok. Kebersihan mesin, kebersihan jalur bahan bakar udara. Jalur bahan bakar dan udara. Oke. Itu aja ya? Itu aja, simple sih. Oli kalau CI ke atas lah ya? CI lah, CI 4 ke atas lah. CI 4 ke atas. Oke. Kita aja, Mbah. Siap, thank you. Thank you banget. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.